Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tama-tama kembali kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah berhak dan wajib untuk kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan, menganugerahkan begitu banyak nikmatnya, karunia-Nya, dan nikmat tersebut tidaklah terhitung nilainya, tidaklah terhitung jumlahnya, sehingga Allah mewanti-wanti di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tentu kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah, tercurah dan terus menerus bertambah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan tentu juga kepada para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana biasa materi yang akan menjadi pembicaraan kita atau pembahasan kita adalah materi akhlak. Kita ulangi sedikit tentang bagaimana keutamaan, keistimewaan dari akhlak itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu begitu banyak berbicara tentang akhlak. Menurut penelitian para mufassir, para ahli tafsir, tidak kurang dari 1000 lebih ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak. Lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum. Lebih banyak berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwa betapa urgennya, betapa pentingnya yang namanya akhlak.
Dan banyak sekali baik itu ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan akhlak maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait tentang keistimewaan atau keutamaan akhlak itu sendiri. Walaupun dalam pembahasan-pembahasan keseharian kita kadang-kadang akhlak itu tidak terlalu banyak dibahas. Padahal Rasulullah SAW pada awal-awal dakwahnya beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus, kata Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Selanjutnya juga terkait dengan agama itu sendiri. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna dari agama itu sendiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mad-din? Wahai Rasulullah, apa itu agama? Maka dijawab oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu dilihat bagaimana baik atau tidaknya akhlak seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman orang-orang mukmin itu adalah tergantung bagaimana sempurnanya atau baiknya akhlak seseorang. Dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi bukan karena ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi bukan karena tahajudnya, bukan karena kemurahannya. Tapi Allah memuji Nabi dengan satu kalimat pendek. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Inilah beberapa keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya akhlak itu sendiri. Dan contoh atau tauladan yang paling utama terkait dengan akhlak itu adalah tentu tauladan utama kita tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin membuat satu barometer ukuran tentang akhlak, maka yang paling utama, paling tepat adalah bagaimana kita bisa melihat, mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama akhlak keseharian beliau, akhlak aktivitas-aktivitas beliau, mulai dari bangun tidur sampai kepada tidur lagi. Dan ukuran seseorang atau ukuran orang yang beriman itu terkait dengan kecintaannya kepada Nabi, itu dikatakan adalah bagaimana upaya kita untuk melihat dan mencontoh bagaimana
kelakuan Nabi, bagaimana keseharian Nabi. Sehingga ketika kita ada upaya-upaya ke arah tersebut, maka itulah ukuran cinta kepada Nabi. Jadi ukuran cinta itu tidak saja diukur dengan bagaimana banyaknya kita bersolawat, bagaimana merdunya suara kita dalam mendendangkan solawat yang kadang-kadang solawatnya juga tidak jelas. Ya, mungkin dari segi tekstualnya, dari segi redaksinya mungkin berisi puji-pujian kepada Nabi, tapi dari segi maknawiyahnya, dari segi konteksnya, yang namanya sholawat itu kan bagian dari zikir, dan zikir itu ibadah, dan ibadah itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan harus mesti ada tuntunannya. Sebab kaidah mengatakan asalnya ibadah itu haram. Jadi asalnya ibadah itu haram. Dan salah satu cabang dari ibadah itu adalah zikir. Berarti asalnya zikir itu haram kecuali ada contohnya, kecuali ada petunjuknya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sholawat itu zikir, benar, tapi sholawat yang bagaimana? Karena sholawat itu adalah zikir, maka tentu sholawat yang kita baca itu atau yang kita lantunkan itu adalah sholawat yang dicontohkan, yang ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehannya. Nah, ini. Jadi kecintaan kepada Nabi tidak digambarkan banyak atau sedikitnya kita bersalawat, tapi kecintaan kepada Nabi, kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia mencintai aku. Dan orang-orang yang mencintai Nabi, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai aku maka kelak dia nanti akan bersama-sama aku dalam surga. Nah, jadi kira-kira begitulah ya, bagaimana upaya kita untuk mencontoh Nabi, terutama dari segi akhlaknya, dari segi adabnya. Jadi pembahasan khusus kita terkait dengan adab atau akhlak. Sekali lagi bahwa akhlak itu adalah bagian terpenting daripada ajaran agama. Sebab ketika terjadi dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang panjang, yang masyhur hadisnya, ya, bagaimana Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang agama. Jibril bertanya, apa itu iman, mahwal iman. Setelah itu ditanya lagi, apa itu Islam, dan yang ketiga, mahwal ihsan. Apa itu iman? Iman adalah tauhid kepada Allah yang terangkum dalam rukun iman. Apa itu Islam? Tercantum di dalam rukun Islam yang 5. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Disinilah ulama menghubungkan bahwasanya ihsan ini adalah terkait dengan amaliyah batin. Ya, bukan saja amaliyah kita dari segi tekstualnya, dari segi lahirnya, tapi lebih kepada persoalan kontekstualnya, maknawiyahnya, batiniyahnya. Sehingga
dalam kajian kita seperti ini kita tidak terlalu banyak lagi ya. Kalau pemula iya, tapi kita kalau sudah bertahun-tahun ngaji begini ya tidaklah pas kalau kita hanya dari tahun bahari sampai tahun sekarang yang dipelajari bagaimana cara takbir, bagaimana cara sedekap, ya, bagaimana cara Nabi kalau bertahiyat, telunjuknya modelnya bagaimana. Kira-kira itu sudah lewat kajiannya. Yang perlu kita perdalam lagi adalah apa makna-makna, apa adab-adab di balik ya petunjuk-petunjuk terkait dengan syariat, terkait dengan lahiriahnya. Ada apa di balik ketika kita bertahiyat? Ada apa di balik ketika kita istighfar habis salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita istighfar minimal 3 kali. Ada apa kita istighfar? Jadi bukan sekedar itu kan sunnah Nabi. Iya benar bahwa itu sunnah Nabi. Tapi kenapa Nabi mensunnahkan untuk istighfar? Nah di balik itu juga yang penting untuk kita pahami. Kenapa kita istighfar? Apa makna istighfar? Kalau bahasa sederhananya, ampuni dosaku ya Allah. Kenapa kita minta ampun padahal saat itu kita tidak berbuat salah, bahkan berbuat kebajikan, bahkan banyak pahala mungkin kita peroleh. Tapi tiba-tiba setelah selesai sholat lantas kita istighfar. Kenapa? Nah disinilah ada nilai akhlaknya, ada nilai adabnya. Apa nilai akhlaknya, nilai adabnya? Ketika selesai salam kita istighfar, menunjukkan bahwa ya Allah, sholat saya ini masih banyak salahnya, jauh dari sempurna ya Allah, maka dari itu ampuni dosaku. Maka ketika kita berkata istighfar, maka ada satu penyakit hati yang langsung hilang dari hadapan Allah. Apa itu? Rasa sombong. Nah, ini. Sebab kadang-kadang kita ada juga timbul sifat kemanusiaan kita. Ketika kita habis sholat sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Dalam hati kita, wah mantap sholat saya sesuai dengan sunnah. Mantap sholat saya sesuai dengan sunnah. Maka dari tinjauan adabnya, akhlaknya, ini sudah mulai ada sifat yang namanya amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Nah, ini yang disebut dengan penyakit sombong. Sombong itu tidak hanya diwujudkan dengan mungkin memperlihatkan bentuk fisik kita, memperlihatkan kehebatan kita, memperdengarkan suara kita dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Sombong itu bisa saja kita sederhana pakaian, kita tidak meninggikan hati, meninggikan kesombongan kita. Tapi di dalam hati kita berkata, wah hebat saya ini, luar biasa saya ini. Maka orang yang demikian la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarroh. Sebesar zarroh itu, atom itu adalah molekul terkecil, tapi lebih kecil lagi zarroh. Nah dikatakan kalau ada sifat sombong di dalam hati sebesar zarroh, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga. Jadi ada perasaan sombong. Maka itulah maknanya istighfar. Ampuni dosaku ya Allah. Siapa tahu di dalam sholat ada perasaan sombong, ada perasaan hebat, ada perasaan paling sunnah.
yang lain tidak sunnah, yang lain bid'ah semua, saya saja, kami saja, kelompok kami saja yang sunnah. Ada perasaan dalam hati, maka istighfar itu menghilangkan itu semua. Ampuni dosaku ya Allah, banyak betul kesalahan. Nah, kira-kira arah kita sudah mulai ke situ. Ini mengapa kita sujud, mengapa kita ruku, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, inilah salah satu pentingnya kita mengkaji tentang akhlak. Karena apa? Karena Jibril mengajarkan kepada Nabi bukan saja keimanan atau tauhid, bukan saja syariat atau ibadah, tapi juga bagaimana mengajarkan kepada Nabi tentang adab, tentang akhlak. Bahwasanya ketika kita menghadap Allah, bayangkan bahwa kita melihat Allah. Fa'ilam takun taro, kalau kita tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa melihat Allah, membayangkan saja tidak bisa, maka bayangkanlah bahwasanya Allah yang melihat kita. Ini kan amaliyah hati, ini kan adab kepada Allah. Ini makanya ketika kita sholat, karena kita ini dilihat Allah, berhadapan dengan Allah, maka hilangkan semua sifat kemanusiaan kita yang cenderung sombong, yang cenderung merasa diri hebat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kira-kira demikianlah mungkin arahnya dari kajian kita terkait dengan akhlak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita bahas dalam waktu singkat ini terkait dengan adab atau akhlak adalah bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan masjid itu sendiri. Jadi ketika kita berada di masjid, ada beberapa adab yang mesti harus menjadi perhatian kita, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebutkan di sini pertama terkait dengan masjid itu sendiri, ya, tentang keutamaan. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana adab kita, akhlak kita ketika kita menuju masjid, ketika kita masuk masjid, ketika kita berada di masjid, tentang masjid itu sendiri adalah bahwasanya bagaimana keutamaan orang yang membangun masjid. Insya Allah kita sudah paham semua, tahu semua. Man bana masjidan, kata Nabi, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, banallah, Allah telah membangunkannya istana di dalam surga. Mungkin pemahaman kita namanya membangun masjid, membangun fisiknya. Nah, ini. Apakah demikian? Iya. Jadi hadis ini dipahami pertama membangun masjid, membangun fisiknya. Nah, ini. Membangun fisik sini terdiri dari beberapa komponen. Ada donaturnya, ada tukangnya, ada arsiteknya, dan yang paling terakhir ada jamaahnya. Jadi bagi yang tidak bisa jadi donatur, tidak bisa jadi tukang, tidak bisa jadi perancang model masjidnya bagaimana, tapi dia bisa menjadi bagian dari menyebabkan masjid itu makmur, masjid itu ramai, masjid itu punya roh. Maka itu juga bagian dari membangun. Jadi yang namanya membangun masjid itu bukan sekadar membangun fisik. Membangun fisik iya, dan ini bukan main.
amal jariahnya. Membangun fisiknya sebagai donatur, iya. Sebagai tukang, iya. Sebagai orang yang ikut juga membantu, mungkin membantu membawa pasirnya dengan arko, membawa batu batanya yang tidak terasa oleh kita bahwa kita juga ikut membangun itu. Nah, ini. Dan seterusnya. Maka barang siapa yang melakukan itu semua, maka Allah melalui Rasulnya menjanjikan Allah akan bangunkan nanti istana di surga. Itu yang pertama terkait dengan masjid. Jadi ketika ada berbicara tentang masjid, maka berlomba-lombalah kita sesuai dengan kondisi, situasi dan kemampuan kita. Bagi yang kaya mampu pengadaan materialnya, bagi yang punya kemampuan tekniknya, dia mampu merancang masjidnya. Bagi yang punya tenaga yang kuat, dia mampu ikut juga, ya, mengangkut materialnya dan sebagainya. Itu semua adalah komponen-komponen yang disebut dengan membangun masjid. Jadi itu yang pertama terkait dengan masjid. Yang kedua, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini menjadikan masjid itu yang kedua ini. Jadi setelah secara fisik terbangun dengan segala kemampuan kita masing-masing, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwasanya masjid ini kita jadikan sebagai satu tempat untuk satu-satunya mengabdi, menyembah dan menghambakan diri kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita jadikan masjid ini menyebabkan Allah itu cemburu. Karena apa? Diduakan, Allah dipoligami. Nah, ini. Maka ketika kita masuk masjid, tidak ada yang dibesarkan kecuali Allahu Akbar. Tidak boleh kita memuji makhluk selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam masjid. Maka itulah salah satu pendapat dari para ulama tentang terkait dengan ayat ini. Jadi ketika masjid sudah jadi, maka jadikanlah masjid ini sebagai satu-satunya tempat kita membesarkan Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, termasuk adab-adab kita dengan masjid adalah menghindari menghadiri masjid-masjid bagi orang-orang. Nah, ini persiapan kita untuk masuk masjid, ya. Menghindari menghadiri masjid bagi orang yang insya Allah kita sudah banyak tahu ini, tapi mungkin belum tahu dalilnya, ya. Menghindari memakan bawang putih atau bawang merah yang mentah, ya. Berdasarkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia memisahkan diri dari kami, atau kalau tidak
salah beliau bersabda, maka hendaklah dia memisahkan diri dari masjid kami. Itu salah satu adabnya. Jadi sebelum kita masuk masjid, bersihkan dulu dari hal-hal yang terkait dengan aroma bawang, dan apakah bawang merah, bawang putih, atau dikatakan oleh ulama di sini ya, bisa dikiaskan dengan bau-bau yang mirip-mirip dengan bawang, jengkol, termasuk mungkin durian, bau-bau nisab. Ada juga orang yang kada tahan bau durian, ini makannya tahan tapi baunya kada tahan, aneh juga pang itu. Nah, jadi yang bau-bauan itu dihindari dulu ketika masuk masjid. Boleh dengan catatan hilangkan dulu itu. Mungkin habis makan soto ada bawangnya, makan sate Ponorogo itu kan bebawang, itu bawang mentah. Itu yang hadis ini dimaksudkan bawang itu yang mentah. Sate Ponorogo itu bawangnya bawang mentah itu. Habis itu tidak boleh masuk masjid kecuali hilangkan baunya dulu. Jadi habis makan sate jangan langsung masuk masjid. Hilangkan baunya dengan cara apa? Ya sekarang kan modern, dengan cara gosok gigi dengan pasta gigi, odol dan lain sebagainya. Itu salah satu adab. Nah, ketika kita masuk masjid, dan adab ini disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi. Nah, ketika kita melakukan ini semua, niatnya ingin menghidupkan sunnah Nabi, maka inilah yang dimaksud man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan apa yang kulakukan, maka sesungguhnya dialah mencintai aku. Ini. Jadi itu mungkin selanjutnya ya. Selanjutnya lagi disunnahkan kita ya, ketika berangkat ke masjid ya, disunnahkan berangkat ke masjid di awal waktu dan bersegera kepadanya. Nah, ini untuk menghindari yang namanya masbuk ya, untuk menghindari yang namanya masbuk. Jadi kita dianjurkan untuk bersegera. Bersegera ini tidak sama dengan terburu-buru. Salah satu adab kita masuk masjid itu tidak boleh terburu-buru karena mengejar imam. Karena mengejar imam, karena tidak mau terlihat masbuk atau malas terlihat masbuk, maka kita kejar imam. Suatu hari Nabi sedang sholat. Ketika Nabi sholat itu disebutkan di dalam hadis ini juga. Ketika Nabi sedang sholat, Nabi mendengar ada suara gaduh gitu. Mungkin karena pakai sarung, pakai gomis kan. Salah satu budaya secara kultur ya, secara kultural itu kan pakaian Nabi itu kan pakaian Arab. Salah satu budayanya pakai gomis, dan Nabi itu senang pakai gomis. Salah satu pakaian kesenangan Nabi itu adalah gomis. Nah, ini asal katanya komis ya, mungkin yang ahli bahasa Arab itu asal katanya komisun. Cuma orang Arab ini kadang-kadang tidak bisa bilang ko, jadi go. Gul huwallahu ahad, gola Rasulullah. Makanya ko itu disebut go. Nah, gomis. Oleh kita, bubuhan kita dirubah dari go jadi ga, jadi gamis. Nah, itu asal usulnya itu gamis itu. Gamis asalnya gomis, gomis asalnya komis. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu senang memakai gamis. Kalau kita berniat dengan memakai gomis itu, adabnya kita memakai gomis itu niat menghidupkan sunnah Nabi, mungkin disitulah letak pahalanya. Nah, ini. Mungkin disitulah niat kita. Kenapa pakai gomis? Rasulullah senang pakai gomis.
maka saya senang mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Kira-kira di situ letak pahalanya. Bukan memakai gamisnya itu yang berpahala, tapi niatnya untuk mengikuti sunnah, mengikuti kebiasaan. Sebab kebiasaan itu ada dua. Ada kebiasaan yang itu memang disyariatkan, artinya Nabi menyuruh dan Nabi mencontohkan, itu namanya disyariatkan. Insya Allah kalau kita lakukan dapat pahala. Tapi ada juga itu sunnah, dalam artian itu kebiasaan Nabi yang dilakukan oleh Nabi, tapi itu terkait dengan kultur budaya setempat. Nabi orang Arab, ya Sidin pakai gamis. Seandainya Sidin orang Indonesia, apalagi orang Barabe, pakai sasirangan Sidin. Kira-kira begitulah. Nah, jadi makanya beliau pakai gamis. Nah, pakai gamisnya itu bukan berarti harus pakai gamis. Kalau enggak pakai gamis enggak dapat pahala, bukan itu. Nah, jadi kita pakai gamis ada niat. Niat apa? Menghidupkan kebiasaan Nabi yang walaupun sebenarnya Nabi itu tidak memerintahkan. Nabi tidak memerintahkan, cuma kalau mau silakan, itulah yang disebut dengan istilah ittiba, mengikuti kebiasaan Nabi, ittiba sunnah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi itu. Jadi terkait dengan berangkat ke masjid, maka suatu hari Nabi mendengar itu suara gaduh, suara kalau ada orang lari-lari di masjid pakai gamis, pakai sarung, pakai tapi, itu pasti kedengaran suara begitu kayak tertiup angin begitu. Nah, setelah selesai sholat Nabi tanya, ada apa dengan kalian kedengaran gaduh? Ini juga jadi dalil bahwasanya ketika kita sholat boleh saja mendengar. Nah itu. Jadi ketika kita sholat, apakah kita ketika mendengar suara petasan, suara Honda, suara mobil, itu apakah tidak khusyuk? Nah ini. Nabi ketika mendengar sahabat lari-lari, Nabi mendengar. Ketika Nabi jadi imam, di belakang mendengar suara anak kecil sedang menangis, Nabi mendengar. Ketika Nabi mendengar suara anak kecil menangis, beliau mempercepat sholat. Ketika salam, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa sekali ini kok kita agak cepat sholatnya? Kata Nabi, tidakkah kau mendengar ada anak-anak bayi yang lagi nangis di belakang? Tentu itu akan mengganggu ibunya. Maka Nabi mempercepat sholat. Artinya apa? Artinya khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa-apa, tidak merasa apa-apa. Yang didengar, yang dirasa hanya Allah saja. Mulai takbir sampai salam kada mendengar apa-apa. Ada kendaraan kada mendengar, ada petasan kada mendengar, suara anak menangis kada mendengar. Itu bukan khusyuk, kira-kira tetulian, kira-kira itu imamnya, kira-kira begitulah. Ini. Jadi yang namanya khusyuk itu adalah kesadaran kita bahwa kita sedang menghadap Allah. Ketika mendengar petasan, kita sadar bahwa itu petasan, kembalikan lagi bahwa kita sedang sholat. Makanya itulah pentingnya ulama menganjurkan, ya, apa yang kita baca itu diharapkan dan diharuskan memahami maknanya supaya mengantarkan kita kepada kehusyuan. Minimal yang kita tahu bacaannya Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud, apa artinya, mulut mengucapkan, hati memaknai. Itu salah satu upaya membantu kita supaya lebih khusyuk lagi. Nah, jadi sekali lagi adab kita khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa-apa, kita tetap mendengar. Walaupun memang ada sahabat yang luar biasa khusyuknya, seperti Ali. Ali itu luar biasa khusyuknya. Ini ketika beliau suatu ketika terkena anak panah di punggungnya, ya, di punggung atau di lambungnya,
mau dicabut itu anak panah itu sakitnya luar biasa. Apa beliau katakan? Coba nanti saya mau sholat sunat mutlak dulu. Mau sholat sunat dulu. Nah, pada saat saya sholat, coba-coba dicabut. Setelah beliau sholat selesai salam, beliau tanya, sudah dicabut kada? Ujar sahabat, sudah. Nah, Ali tidak merasa bahwa sudah dicabut anak panah itu. Itulah tingkat khusyuknya sahabat. Ada ulama mengatakan, diterima atau tidaknya sholat itu bukan berarti bahwa kalau tidak khusyuk tidak diterima. Diterima tidaknya itu tergantung bagaimana persentase khusyuk kita. Yang penting cukup syaratnya, rukunnya, syarat sahnya, rukunnya sudah kita laksanakan. Setelah itu seberapa persentase kehusuan kita, begitulah penerimaan sholat kita. Makanya kalau model-model ulama, para kiai dan lain sebagainya, kalau persentase kehusuannya dan diterimanya itu kira-kira 75 ke atas lah, 75% ke atas. Kalau model-model jamaah sekalian mungkin 60-70. Kalau model ulun jujur aja berat ini 30 gin belum tentu. 30 gin belum tentu. Tapi yang jelas, yang penting niat kita ikhlas, syarat rukunnya sudah cukup, dan mulai takbir Allahu Akbar kita sadar bahwa kita sedang sholat sampai salam cukup, insya Allah pasti diterima. Kata Imam Al-Ghazali, syaratnya ibadah diterima itu ketika kita selesai beribadah ada keyakinan insya Allah pasti Allah terima. Itulah yang disebut dengan husnuzon, baik sangka. Jangan kada baik sangka. Jadi apapun ketika kita minta sama Allah baik sangka. Asalnya Allah mungkin tidak mau menerima, tapi karena kita baik sangka, Allah itu maha pemurah, Allah terima. Ini asalnya kita mau minta bantuan sama Ustadz Pak Haji Dakran misalnya. Nah, ini ketika sebenarnya beliau tidak mau memberi, tapi karena saya baik sangka, pian ini undangan-undangan pemurah banget, pian ini dikit-dikit membantu orang apa. Nah, ini ulah nak minta bantuan pian asalnya kada nak memberi, karena baik sangka akhirnya memberi. Kira-kira begitulah sama Allah. Selesai sholat baik sangka, selesai berdoa baik sangka. Baik sangka itu bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, inilah mungkin beberapa terkait dengan adab-adab kita ketika berada di masjid. Ada beberapa poin tadi dan ditambah dengan poin-poin lain. Intinya adalah betapa pentingnya yang namanya adab. Sebab sekali lagi, adab itu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Tidak ada amal ibadah yang ketika ditimbang lebih berat kecuali amal ibadah yang disertai dengan akhlak yang baik dan benar. Demikian, saya mohon maaf dan waalaikum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.